Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fazir Ardiansyah dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pirovita. Nah, pada kali ini poin pembahasan kami atau agenda kami dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, pengertian tentang pirovita, yang kedua, karakteristik pirovita, yang ketiga, habitat dan reproduksi dari pirovita itu sendiri, yang keempat, klasifikasi dari pirovita, yang kelima, peranan baik secara menguntungkan maupun secara merugikan dari pirovita itu sendiri. Nah, sekarang kita berbicara tentang pirovita. What we are talking about today, pirovita. Sekarang kita masuk ke bagian section yang pertama, yaitu pengertian pirovita. Nah, film pirovita sering disebut sebagai dinoflagellata. Diberi nama demikian karena pergerakan yang dibantu oleh flagella mirip cambuk. Nah, dalam bahasa Latin tersebut, flagella ini artinya sebagai alat gerak atau sebagai bulu cambuk yang digunakan untuk bergerak secara bebas. Dinoflagellata terdiri dari sekitar 1.100 jenis, terutama hidup di dalam air laut, meskipun beberapa jenis pirovita sendiri atau dinoflagellata itu sendiri hidup di dalam air tawar. Dinoflagellata merupakan ganggang uniseluler yang motil, atau yang motil di sini artinya yang dapat bergerak secara bebas karena didukung oleh alat gerak utamanya yaitu flagellata. Dengan ciri utama terdapat pada celah dan alur di sebelah luar pembungkus yang melingkupi dinding sel dari dinoflagellata atau pirovita itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri pirovita. Di dalam slide yang kami tampilkan, kami menampilkan 6 ciri pirovita itu sendiri. Yang pertama, bersifat uniseluler atau bersel tunggal. Yang kedua, bersifat motil atau aktif bergerak. Yang ketiga, memiliki flagella atau bulu cambuk. Yang keempat, memiliki dinding sel yang nyata yang terdiri dari atas lempengan-lempengan yang mengandung selulosa. Selulosa ini bisa juga terdapat pada bakteri, tapi umumnya terdapat di tumbuhan itu sendiri. Ciri yang kelima, memiliki sel dengan ciri yang khas, yaitu terdapat celah dan alur, serta di dalam sel terdapat plastida yang mengandung pigmen klorofil A dan klorofil C, serta karotenoid, sehingga flagellata, maksud saya dinoflagellata ataupun film pirovita itu sendiri berwarna coklat kekuning-kuningan. Ciri khas atau ciri-ciri yang terakhir dari pirovita itu sendiri adalah bersifat autotrop atau dapat melakukan fotosintesis atau bersifat fotosintetik dan berperan sebagai fitoplankton di lautan. Selain ciri-ciri yang di atas tersebut, terdapat juga ciri-ciri yang menggambarkan pirovita itu sendiri. Antara lain, memiliki klorofil A, klorofil C, vicobilin, dinosantin, dan xanthofil. Yang kedua, memiliki dua flagella yang terletak di bagian samping dan di ujung sel sehingga dapat bergerak motil atau dapat bergerak aktif. Yang kelima, yang selanjutnya, pirovita adalah alga uniseluler atau bersel satu dengan flagel yang berlainan berbentuk pita keluar dari sisi perut dalam suatu saluran. Suatu buah yang melingkar, sedangkan satu lagi berada di bagian posterior. Ciri yang selanjutnya adalah ada juga yang bersifat sebagai parasit, hidup menempel dengan tubuh inangnya.
Ciri selanjutnya, sebagian besar berhabitat di air laut, namun ada beberapa habitat Dinoflagellata yang dapat hidup di air tawar. Selanjutnya adalah hidup bebas atau bersimbiosis pada tumbuhan beberapa jenis karang, anemon laut, cacing pipih, dan kerang raksasa pada umumnya. Ciri-ciri Pyrophyta, dia memiliki epitesia atau dinding sel bagian atas. Ciri yang kedua, hipotesia, dinding sel bagian bawah. Ciri yang ketiga atau poin yang ke-C, cingulum, lekukan yang melingkari tubuh atau bentuk spiral pada beberapa belokan. Ciri yang D atau poin D, sel kos bagian longitudinal dekat tubuh tengah. Nah, di bagian gambar samping ini merupakan ciri-ciri dari keseluruhan pada poin A, B, C, dan D. Dapat kita amati bahwa pada gambar ini jelas terlihat ciri-ciri yang ditampilkan atau yang terlihat pada sebuah mikroskop. Cukup sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari PPT kami dari kelompok 2 mengenai Pyrophyta yang sudah dijelaskan oleh kawan saya sebagian tadi. Nah, pada slide ke-8 ini terdapat ciri-ciri Pyrophyta dari segi struktur tubuh Pyrophyta itu sendiri. Nah, pada gambar slide ke-8 ini terdapat 4 bagian struktur tubuhnya, yaitu epitesa, hipotesa, cingulum, dan sulcus. Nah, epitesa ini memiliki dinding sel bagian atas, sedangkan hipotesa memiliki dinding sel bagian bawah. Nah, pada cingulum itu memiliki lekukan yang melingkari tubuh atau bentuk spiral pada beberapa belokan. Nah, pada sulcus terdapat lekukan longitudinal dekat tubuh bagian tengah. Nah, pada slide 9 yaitu tentang ciri-ciri Pyrophyta dari segi struktur sel. Nah, kalau kita tinjau dari segi struktur sel ini terdapat 4 bagian, yaitu sel ditutupi oleh cangkang dari selulosa. Beberapa diantaranya juga mengandung silisa yang memberikan kekuatan terhadap cangkangnya. Nah, yang kedua itu susunan tubuhnya adalah berbentuk sel tunggal. Contohnya adalah peridium dan seratium. Nah, susunan dari sel anggota Pyrophyta itu banyak sekali ditemukan tanpa adanya dinding sel. Sedangkan anggota yang memiliki dinding sel itu terdiri dari selulosa dan lempeng-lempeng. Nah, yang terakhir yaitu terdapat butir-butir kromatin yang berupa untaian. Nah, hal ini merupakan ciri khas dari alga api. Nah, pada slide ke-10 itu terdapat habitat dan reproduksi. Itu yang kita bahas pada slide 10 ini mengenai tentang habitatnya. Nah, Pyrophyta ini berasal dari lautan yang dominan, yang banyak ya, terdapat di lautan. Nah, juga tetapi ada beberapa ratus spesies yang lain yang berada di air segar seperti air danau, sungai, dan lain-lain. Nah, meskipun sebagian besar hidup di perairan asin dan sangat sensitif pada perubahan salinitas, yaitu kisaran suhu 1 sampai 35 derajat Celcius. Nah, meskipun mayoritas dari lautan seperti yang saya katakan barusan tadi, ada juga terdapat beberapa spesies lain yang hidup di air tawar seperti sungai dan danau. Nah, Pyrophyta ini merupakan komponen yang penting dari plankton, khususnya pada kondisi hangat. Nah, beberapa spesies adalah bentik atau terjadi dalam peristiwa simbiotik. Nah, Dinoflagellata atau Pyrophyta ini memiliki variasi nutrisi yang besar. Terjadi dalam peristiwa simbiotik. Nah, Dinoflagellata atau Pyrophyta ini memiliki variasi nutrisi yang besar. Terjadi dalam peristiwa simbiotik. Nah, Dinoflagellata atau Pyrophyta ini memiliki variasi nutrisi yang besar. Terjadi dalam peristiwa simbiotik. Nah, Dinoflagellata atau Pyrophyta ini memiliki variasi nutrisi yang besar.
dari range nutotropik ke bentuk heterotropik. Nah, yang terdapat juga invertebrata, parasit, dan ikan atau alga Phagocytiza yang lain. Nah, memiliki sistem fotosintesis dan membutuhkan vitamin tersebut autotrofi, dan yang membutuhkan energi disebut heterotrof. Nah, yang slide ke-11 ini terdapat tentang reproduksi. Nah, reproduksi pada Pyrophyta ini terdapat 3 bagian atau 3 reproduksinya. Yang pertama yaitu secara vegetatif, kedua seksual, yang ketiga yaitu sporik. Nah, kalau secara vegetatif itu dengan perubahan sel yang bergerak. Nah, jika sel memiliki panser, maka selubung akan pecah. Nah, dapat juga dengan cara protoplas membelah memujur, lalu keluar 2 sel yang dapat mengembang yang kemudian masing-masing membuat panser lagi. Nah, yang kedua itu secara seksual, yaitu dalam sel terbentuk 4 isogamet yang masing-masing dapat mengadakan perkawinan dengan isogamet dari individu lain. Nah, yang terakhir yaitu sporik, yaitu dengan zoospora, contohnya Gloenidium. Saya Anggun Dasra Alfiani dari kelompok 2. Saya ingin menunjukkan presentasi dari teman saya. Pyrophyta, di mana Pyrophyta ini dikenal juga sebagai Dinoflagellata yang mempunyai ciri uniselulur dan bergerak aktif. Pyrophyta ini juga disebut sebagai alga api karena mampu berpendar sehingga menyebabkan laut tampak bercahaya pada malam hari. Pyrophyta terbagi 2, yaitu Desmophyceae dan Dinophyceae. Yang pertama ada Desmophyceae, di mana Desmophyceae ini memiliki ciri-ciri flagelnya yang keluar dari ujung anterior, memiliki motil, dan hanya memiliki satu ordo, yaitu Prorocentrales. Kemudian dinding sel tebal dan tersusun atas 2 belahan atau teca, berbentuk spheris, oval, atau tetes air mata atau teardrops. Terdapat di air tawar, di air payau, dan air laut. Nah, di sini ada contoh spesiesnya, di mana filumnya itu Dinoflagellata, termasuk dalam kelas Desmophyceae, ordo Prorocentrales, famili Prorocentracea, dan genusnya Prorocentrum. Nah, nama spesiesnya itu Prorocentrum micans. Nah, selanjutnya ada Dinophyceae, di mana Dinophyceae ini memiliki ciri flagel yang keluar dari posisi ventral. Satu flagel terletak pada bagian suncul dan flagel lainnya juga terdapat pada bagian cingulum. Salah satu flagel ini terdapat pada bagian transversal dan pada flagel lainnya itu terdapat pada bagian longitudinal. Nah, Dinophyceae ini memiliki anggota lebih banyak dan terdapat 6 ordo. Di sini ya, pada slide selanjutnya di sini ada contoh Dinophyceales ini. Dia bersifat motil, hidupnya itu soliter, dan dia juga memiliki dinding sel berbentuk pipi lateral. Kemudian dia memiliki tutup cingulum pada bagian ujung anterior, dan epicetenya pendek. Dan Dinophyceales ini menghasilkan toksin. Filumnya itu Dinoflagellate, termasuk ke dalam kelas Dinophyceae, ordo Dinophyceales, dan termasuk pada famili Dinophysaceae, dan termasuk dalam genus Ornithocercus dan spesies Ornithocercus turni. Nah, kemudian pada contoh yang warna biru, yang sebelahnya ini ada filum Dinoflagellate, kelas Dinophyceae,
ordo Dinophysiales, famili Dinophysiaceae, Dinophysiaceae, genus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang ordo kedua yaitu Gynopdiniales. Ciri-ciri dari ordo ini yaitu bersifat motil, tidak memiliki dinding sel, berbentuk oval, bersifat kosmopolit, beberapa diantaranya holozoik, tidak menghasilkan oksigen, contohnya seperti Gynopdinium sp. Klasifikasi dari ordo ini yaitu filumnya filum Dinoflagellata dari kelas Gynophysiae, ordonya Gynopdiniales, familinya Gynopdiniaceae, genusnya Gynopdinium dan spesiesnya Gynopdinium sp. Ordo ketiga yaitu Noctilucales. Ciri-cirinya yaitu ukuran organisme ini sekitar 200 hingga 2000 mili. Menghasilkan cahaya, memiliki vakuola besar, pada umumnya holozoik, hidup di air laut dan memiliki tentakel panjang, dan juga tidak menghasilkan toksin. Contohnya seperti Noctiluca scintillans. Klasifikasi dari ordo ini yaitu filumnya Dinoflagellata dari kelas Dinophysiae, ordonya Noctilucales, famili Noctilucaceae dari genus Noctiluca, spesiesnya Noctiluca scintillans. Ordo keempat yaitu ordo Peridiniales. Ciri-cirinya yaitu berdinding sel, bersifat motil, holozoik, sebagian besar hidup di laut. Beberapa spesies memiliki tandu, contohnya seperti Peridium sp. Klasifikasi dari spesies ini yaitu filumnya Dinoflagellata dari kelas Gynophysiae, ordonya Goniolacales, familinya Goniolaceae dari famili Keratium, spesiesnya Keratium sp. Ordo kelima ada Pyrocytales. Ciri-cirinya yaitu memiliki bentuk sferis, berbentuk bulan sabit, menghasilkan cahaya, pada umumnya holofitik. Dinding sel tebar tersusun atas 2 lapis. Contohnya seperti Pinocytis lunula. Klasifikasinya yaitu filumnya Dinoflagellata, kelas Dinophysiae, ordo Pyrocytales, famili Pyrocytalaceae, genusnya Pyrocytis, spesiesnya dari Pyrocytis lunula. Selanjutnya yaitu ada peran Pyrophyta dari hal yang positif yaitu sebagai di bidang perikanannya yaitu sebagai bahan makanan ikan yaitu fitoplankton dan zooplankton. Di bidang pertanian yaitu sebagai rumput laut untuk pupuk di pesisir. Di bidang ekosistem perairan yaitu sebagai produsen primer. Di bidang industri yaitu sebagai tanah di atom untuk amplas. Bahan makanan pada bahan dasar makannya yaitu sebagai agar-agar, minuman coklat yaitu dan bahan campuran es krim. Dan juga di dalam bahan obat-obatan yaitu chlorella. Di hal yang negatifnya yaitu pencemaran perairan dengan proses populasi meledak sehingga menutupi perairan dan menimbulkan racun sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup di dalam laut.